Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kita sudah berada di segmen tamu hari ini dan sudah hadir tamu kita malam hari ini, pemirsa, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Muhammad Eri Irawan, SEMKP. Selamat malam. Malam, Mas. Selamat datang, Pak, di studio kami. Terima kasih sudah hadir. Pak, seperti kita ketahui bersama dalam beberapa hari terakhir, tidak hanya sekedar di media cetak, tapi juga sosial media. Beberapa hari terakhir ini sangat ramai sekali pemberitaan terkait parkir liar. Upaya dari seorang wali kota Surabaya begitu agresif untuk menertibkan parkir liar di retail modern ini. Nah, menurut Anda dari Komisi C yang membidangi terkait perhubungan, yang di dalamnya juga terkait parkir, bagaimana Anda melihat dari kacamata Anda sendiri terkait upaya wali kota Surabaya itu sendiri? Silakan, Pak. Ya, jadi sebenarnya ini kan antara pemerintah kota, kemudian DPRD Kota Surabaya dan masyarakat secara luas sebenarnya satu frekuensi ya. Kita ini kan berangkat dari keresahan terhadap masalah parkir liar atau jukir liar. Jadi ini sebenarnya titik awal masalahnya dari situ. Nah, jukir liar ini kan harus diberantas. Kita sepakat itu. DPRD sepakat, PMK sepakat, masyarakat semua sepakat. Nah, tinggal pertanyaannya kemudian adalah ini mengobatinya dari mana? Jadi parkir ini kan bukan hanya masalah di Surabaya. Parkir ini adalah salah satu masalah paling ruwet di Indonesia ini, bukan hanya di Surabaya. Nah, cuma cara mengobatinya bagaimana? Nah, ini yang kemudian perlu kita mengecek lebih jauh, memetakan di lapangan, termasuk salah satunya di toko swalayan. Nah, di situ ada yang namanya Perda nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran. Di situ jelas sekali bahwa setiap lokasi usaha itu harus mempunyai yang namanya izin tempat parkir. Izin tempat parkir. Nah, faktanya adalah hanya 30, tidak lebih dari 30 dari total 860-an minimarket di Surabaya ini yang sudah memiliki izin tempat parkir. Artinya tidak sampai 5% yang punya izin tempat parkir. Apa konsekuensinya ketika tidak mempunyai izin tempat parkir? Konsekuensinya adalah mereka tidak mempunyai standar soal pelayanan parkir. Apa itu standar pelayanan parkir? Di Perda jelas, satu, harus ada petugas resmi. Kemudian yang kedua harus ada rambu-rambu terkait parkir, harus ada fasilitas tertentu, misalnya kemudian soal penyandang disabilitas untuk kendaraannya parkir dan segala macam. Jadi ada standarnya. Kemudian ada pembinaan dari Dinas Perhubungan. Nah, sebenarnya ketika kita menegakkan Perda ini, sebenarnya ini otomatis nanti jukir liarnya akan hilang dengan sendirinya dan akan menjadi petugas resmi, dan soal kehilangan motor, kemudian kerusakan motor dengan sendirinya juga akan bisa kita reduksi sebenarnya dari langkah ini. Sebenarnya kalau kita lihat juga isu atau kasus dari parkir liar ini kan sudah lama sekali begitu ya. Lama sekali, dan saat ini memang beberapa hari terakhir ini kita bisa lihat wirawiri di sosial media ini sangat mendominasi pemberitaan ini. Nah, menurut Anda sendiri sebenarnya bagaimana cara menegakkan? Tadi Pak Eri juga menyampaikan terkait Perda begitu. Standarisasi pelayanan parkir di Surabaya sebenarnya yang ideal atau standarnya seperti apa, Pak Eri? Nah, sebenarnya kan ada yang namanya SPM ya, standar pelayanan minimal ya terkait dengan pelayanan parkir. Nah, parkir ini perlu dipahami oleh semuanya bahwa parkir ini kaitannya dengan lalu lintas, sehingga negara harus hadir mengatur ini. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah parkir di lokasi-lokasi usaha ini harus ditertibkan. Kita mulai dari toko-toko swalayan, dan ini tidak berhenti di sini. Kita sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Setelah ini akan ditertibkan semuanya, mulai dari termasuk di instansi pemerintah, di rumah sakit milik pemerintah itu di sekitarnya banyak sekali parkir liar. Dan tadi pagi sudah dimulai oleh Satpol PP dari Dinas Perhubungan untuk menertibkan di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Nah, itu akan terus berlanjut, termasuk di parkir di puskesmas, di kelurahan, kecamatan, semuanya akan kita beresi. Yang selama ini bahkan kemarin di puskesmas Gunung Anyar pun ada kehilangan motor. Nah, ini kemudian semuanya harus kita beresi. Jadi tidak tebang pilih hanya pada retail modern. Ya, tidak tebang pilih. Tapi seluruhnya. Seluruhnya. Jadi parkir itu kan ada dua. Yang pertama adalah parkir di bidang milik jalan, itu di tepi jalan umum seperti di Jalan Tunjungan, di Jalan Embong Malang, itu parkir yang tepi jalan umum TJU. Ini dikelola oleh Dinas Perhubungan melalui petugas parkir yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan. Nah, ini juga harus diberesi karena banyak sekali potensi kebocoran di sini. Nah, belum lagi titik jalan di tepi jalan umum ini banyak sekali yang belum resmi oleh Dinas Perhubungan, masih banyak jukir liar. Kemudian yang kedua adalah parkir di luar ruang milik jalan. Ini seperti di lokasi usaha, seperti di toko swalayan. Jadi dua-duanya harus kita beresi ini. Betul. Jadi memang ada poin-poin, ibarat kata kita bilang kecolongan atau kebocoran itu memang perlu dirapikan begitu ya. Selain itu, Pak Eri, kalau kita lihat memang upaya dan kesan dari Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi menegakkan Perda ini terkesan membenturkan
Nah, yang dibenturkan di sini adalah antara pengusaha swalayan, retail modern dengan juru parkir liar. Ini seperti apa kalau dari Pak Eri sendiri menanggapinya? Sebenarnya bukan dibenturkan ya, kalau ini kan sebenarnya dorongan terkesan begitu, ya, terkesan dibenturkan karena ini kan nantinya jukir liar ini tidak ada lagi, semuanya akan menjadi jukir resmi. Nah, ini yang kemudian menjadi potensi memang ada perlawanan-perlawanan di lapangan yang seharusnya dibicarakan dengan baik dan kondusif. Saya kira masih bisa ada peluang untuk itu. Baik, baik. Terus kemudian kalau kita melihat memang saat ini perlu ada kesadaran begitu ya. Perlu ada kesadaran itu sebenarnya bukan hanya kesadaran dari parkir liarnya saja, tapi juga semua masyarakat terkait tentang bagaimana harusnya dan idealnya dan standarnya seperti apa. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana meningkatkan kesadaran pengusaha swalayan agar mematuhi perda parkir itu sendiri, Pak? Ya, jadi begini ya, ini kan ada persepsi di masyarakat. Pemkot Surabaya ini kan seharusnya memberantas jukir liarnya. Tapi kenapa kok yang ditutup adalah atau yang ditegur adalah minimarketnya? Betul. Nah, ini adalah pandangan yang menurut saya simplistis ya. Jadi menyederhanakan persoalan dan justru tidak menyelesaikan masalah. Karena justru permasalahan utama adalah pada ketiadaan izin tempat parkirnya. Nah, ketika izin tempat parkirnya ini ada, otomatis jukir liarnya hilang. Karena semuanya menjadi jukir resmi. Nah, mari kita bayangkan begini. Masyarakat itu kan inginnya begini. Jukir liarnya hilang, tapi tidak mau ada jukir resmi. Nah, kita bayangkan kalau misalnya semua lokasi usaha di Surabaya, bukan hanya di toko swalayan tidak ada jukir liar dan tidak ada jukir resmi, apa yang terjadi? Tentu chaos ya, ketidakberaturan. Curanmor mudah masuk, kemudian ada kerawanan sosial di situ, pengaturan lalu lintasnya menjadi kacau. Nah, ini yang kemudian harus dipahami bersama. Betul. Dan itu yang memang masih sering terjadi. Terjadi terus, berulang dan seringkali kita temui begitu ya. Nah, untuk itu kita akan kembali untuk membahas hal ini terkait hal yang baru saja kita sampaikan dan tentu menjadi obrolan menarik untuk kita ikuti kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen tamu hari ini masih bersama dengan Pak Eri. Pak Eri, kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait parkir liar yang kalau kita lihat di sosial media banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan yang bermasalah parkir liarnya tapi kok yang ditertibkan adalah minimarketnya. Kembali ke situ Pak, bagaimana kemudian kita bisa mengetahui tanggapan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya? Ya, kita kan dalam mengambil kebijakan itu harus tepat sasaran dan strategis menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Nah, kalau kita kemudian berpandangan, kenapa kok hanya kenapa yang masalah jukir liarnya kok yang ditertibkan minimarketnya? Nah, ini yang kemudian pandangan yang terlalu menyederhanakan persoalan dan tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Karena apa? Karena justru inti masalahnya adalah pada ketiadaan izin tempat parkir. Nah, ketika ada izin tempat parkir, nanti ada jukir resminya, tentu jukir liarnya otomatis hilang. Nah, kalau kita kemudian hanya berpandangan jukir liarnya hilangkan, terus kemudian izin tempat parkirnya tidak diurus, terus yang menjaga ini siapa? Nah, ketika ada curanmor, ketika ada kerusakan, kemudian netizen rame-rame nulis tagar Surabaya tidak baik-baik saja. Nah, tapi padahal tidak mau ketika kita hidup dalam sebuah aturan yang sebenarnya ini win-win solution bagi semuanya. Jukir liarnya hilang, masyarakat happy, kemudian dunia usaha dengan adanya izin tempat parkir ini sebenarnya dia justru membuat kepastian hukum bisnisnya itu bisa berkelanjutan, Mas. Karena semuanya dia teregulasi. Karena kalau ketika dia tidak mengurus izin tempat parkir, otomatis dia melanggar peraturan daerah ini. Melanggar peraturan daerah yang memang mengharuskan setiap lokasi usaha yang punya lahan parkir untuk mengurus izin tempat parkir gitu. Jadi lebih kepada mengikuti peraturan daerah begitu ya, dan semacam edukasi juga begitu ya. Jadi ada berapa Pak yang sudah mengurus? Karena kan ini bentuknya akhirnya stimuli begitu, stimuli para pengusaha yang akhirnya juga secara optimal untuk bisa melakukan izin atau ada peraturannya begitu Pak? Ya, ketika kebijakan penataan izin tempat parkir ini dimulai gerakannya sekitar seminggu yang lalu itu baru 30 dari 860-an yang punya izin tempat parkir. Nah, kemarin kami koordinasi dengan dinas terkait itu sudah 600 minimarket yang mulai mengurus izin tempat parkir. Dan kemarin sudah terbit sekitar 15 lagi. Nah, ini butuh proses sekitar mungkin semingguan ya untuk dia melengkapi administrasinya, terutama terkait dengan ketersediaan petugas parkir. Nah, makanya kita harus bersabar saya kira. Soal parkir ini kan kita butuh waktu ya, karena ini masalahnya ibarat penyakit itu sudah menaun dan ini nggak bisa selesai dalam 1-2 minggu. Ketika ini nanti selesai 860 minimarket tertata, kemudian kita geser lagi ke tepi jalan umum, ke parkir instansi pemerintah, ke jukir liar di titik-titik yang ada di Surabaya, ada 1496
titik tepi parkir jalan umum. Kalau semuanya ini beres, saya kira Surabaya akan bisa menjadi prototipe kebijakan penataan parkir. Tapi memang ini butuh waktu dan di awal memang perubahan itu pahit. Jadi ini gerunjal di awal kira-kira. Ada bentuk sosialisasi atau seperti apa pemahaman kepada warga Kota Surabaya begitu Pak terkait tentang peraturan daerah yang memang harus diberlakukan dengan ada ponis lain begitu kan Pak? Ada asumsi bahwa kok disegel begitu? Ya, sebenarnya yang disegel itu bukan minimarketnya, tetapi adalah lahan parkirnya. Karena yang tidak memiliki izin tempat parkir adalah lahan parkirnya itu tadi. Nah, jadi bukan minimarketnya ya. Minimarket itu boleh disegel kalau dia misalnya PBG-nya izin mendirikan bangunannya tidak tepat dan segala macam. Nah, tapi kalau yang terkait lahan parkir ya memang harus lahan parkirnya. Nah ini butuh kesadaran kita bersama, kita dukung langkah pemerintah kota ini dan kita awasi tentu saja agar ini berkelanjutan. Jadi tidak hangat di awal tapi semuanya berkelanjutan, kita tata parkir ini sampai tuntas. Karena memang ini kan keluhan semuanya ya. Ya, keluhan semuanya yang kemudian menjadi harapan kita bersama untuk selesai begitu Pak ya. Tidak hanya hangat, kemudian hambar begitu Pak ya. Nah untuk dari pantauan dari DPRD Kota Surabaya sendiri bagaimana Pak untuk parkir liar di daerah-daerah lain baik itu di sekitar Kota Surabaya, Jawa Timur ataupun Indonesia Pak? Nah, jadi penertiban parkir harus berjalan dua arah ya, dua sisi. Yang pertama adalah penertiban parkir di luar ruang milik jalan tadi seperti lokasi usaha dan di tepi jalan umum. Nah di tepi jalan umum ini potensi kebocoran dan potensi banyaknya jukir ini masih sangat banyak. Nah ini yang kemudian harus kita atasi. Dan salah satu contoh yang sering saya sampaikan, di salah satu jalan protokol di Kota Surabaya ini Mas, pernah saya pantau sendiri bersama Dinas Perhubungan itu potensi pendapatan per hari itu Rp900.000. Tetapi yang disetor ke Dinas Perhubungan hanya Rp150.000. Jadi potensi kebocorannya tinggi sekali, ini butuh penegakan hukum secara terukur. Saya kira juga butuh keberanian dari pemerintah kota untuk melakukan penindakan hukum secara terukur ya bersama aparat penegak hukum. Betul. Dan kemudian kalau kita juga perhatikan Pak, apakah ini kan dari Pak Eri Cahyadi bukan Bapak Eri Komisi C DPRD Surabaya, memang kan sangat tegas begitu ya dengan sebuah ikhtiar untuk kebaikan begitu. Kalau kita ingin tahu dari Pak Eri ada pesan terkait Pak terkait penegakan perda pelayanan parkir warga di Surabaya oleh Bapak Wali Kota sendiri? Ya, penegakan perda harus kita dukung bersama-sama karena perda ini kan sebenarnya lahir dari satu kajian ya, sudah ada kajiannya, kemudian sudah ada prakteknya dan bahkan perda perparkiran yang sejenis itu bukan hanya di Kota Surabaya. Di banyak kabupaten kota, kemarin saya sampling di lebih dari 20 kabupaten kota di Jawa Timur dan luar Jawa Timur, perda perparkirannya sama persis. Kata-katanya sama persis kurang lebih. Artinya apa? Minimarket ya harus punya izin tempat parkir resmi. Minimarket juga harus menyediakan petugas parkir. Ini ada beberapa perda yang sudah saya cetak dan memang saya sembunyikan ininya ya, nama kabupaten kotanya. Dan ini sama persis dengan yang ada di Surabaya. Cuma kenapa Surabaya berani dan di daerah lain belum melakukan langkah itu? Ini yang kemudian langkah baik yang sudah di Surabaya ini, inisiatif awal dari pemerintah kota bersama DPRD ini harus kita dukung bersama sampai tuntas penataan parkirnya. Baik, jadi sampai tuntas begitu sampai tuntas, ya. Dikawal, tidak hanya dikawal dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, tapi juga masyarakat Kota Surabaya. Semoga ini menjadi sebuah solusi yang win-win solution begitu ya. Pak Eri, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Mas. Dan pemirsa, jangan beranjak dahulu dari tempat Anda, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Pojok Pintu.